Anda kembali bersama kami di Livestock masih membahas mengenai bahaya vaping. Kita tadi sudah sempat lewat sambungan telepon bersama Vian, salah satu flapper ya, penikmat vaping yang sudah menggunakan vaping ini rokok elektrik sekitar 2 tahunan. 2 tahunan begitu. Jadi udah lebih dari seharusnya aturan, kalau dokter Agus bilangnya 3 bulan kalau memang mau berhenti. Betul. Merokok. Nah dokter, kalau dari pernyataan Vian tadi dia mengatakan bahwa dia lebih nyaman menggunakan vaping, kemudian juga dia bilang dia lebih bisa mengatur apakah mau merokok atau tidak. Beda kalau dia pakai rokok konvensional, benar-benar sangat adiktif begitu ya. Bagaimana dokter melihat kasus ini? Ya, yang pertama jelas dia sudah berhasil untuk berhenti dari rokok konvensional ya, dan ini adalah hal yang baik ya. Kita tahu betul rokok konvensional itu sangat toksik ya. Nah, tapi kalau kita lihat apabila vaping ini dia pada awalnya tujuannya untuk berhenti merokok, sudah semestinya begitu dia berhasil berhenti merokok dari rokok konvensional, maka dia pula harusnya berhenti dari vapingnya. Nah, karena di dalam program berhenti merokok itu mestinya dalam 3 bulan dia bisa berhenti, maka modalitas alat yang dipakai untuk membantu pun harus dihentikan. Nah, kalau ini memang digunakan mestinya dengan supervisi tenaga medis, karena dosis nikotinnya di dalam vaping itu mestinya diturunkan secara gradual sampai mendekati titik 0. Begitu berhenti merokok, maka kadar nikotin di vapingnya pun 0. Kemudian habis itu tidak lagi menggunakan vaping. Kenyataannya kan sekarang rokok konvensional berhenti tapi vapingnya berlanjut sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, apa yang menyebabkan itu, dok? Nah, itu sebenarnya kalau tidak disadari maupun tidak, yang bersangkutan sebenarnya sudah menggunakan nikotin secara reguler tapi dalam bentuk rokok elektrik. Dan kita ketahui betul bahwa nikotin itu menimbulkan adiksi. Meskipun adiksinya itu bisa saja derajatnya berbeda-beda pada tiap user. Kita tahu bahwa derajat adiksi untuk seorang perokok itu ada ringan, ada sedang, ada yang berat ya. Kalau yang berat mungkin dia tiap hari dia nggak bisa meninggalkan menggunakan nikotin. Tapi kalau yang ringan mungkin bisa 2-3 hari dia bisa berkurang. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu kandungan dari nikotin di dalam rokok elektrik yang dia pakai berapa mikrogram, kan beda-beda. Semakin tinggi maka semakin sulit dia meninggalkan vapingnya tiap hari kan. Nah, yang jelas dia tiap hari mengkonsumsi. Nah, konsumsi itu menunjukkan derajat adiksi karena nikotin menginduksi reseptor nikotin yang ada di otak. Nah, kita tahu betul karena tadi dia merasa nyaman menggunakan rokok elektrik ya. Kenyamanan itu bisa bersifat psikologis. Kita tahu betul bahwa nikotin itu kalau sudah menempati reseptornya di otak ya, reseptornya namanya alfa 4 beta 2, maka seseorang yang mendapatkan nikotin dari luar menginduksi reseptor itu, tubuh seseorang akan melepaskan dopamin rilis namanya ya, melepaskan neurotransmitter dopamin. Dopamin itu semacam endomorfin. Morfin yang diproduksi oleh tubuh ketika reseptornya diinduksi. Kita tahu bahwa morfin itu menyebabkan orang rasanya menjadi nyaman. Jadi kalau orang mendapatkan dopamin rilis kemudian ada endomorfin yang dilepaskan, maka kita rasanya nyaman aja. Sangat nyaman, nah, kalau dia melepaskan nikotin itu dengan berhenti misalnya menggunakan vapingnya, maka rasa nyamannya biasanya akan hilang. Maka dia akan mencari lagi. Itulah siklus adiksi yang terjadi yang tidak dirasakan kemungkinan oleh seorang user. Tanpa disadari sebenarnya dia sudah adiksi terhadap adiksi, rokok elektrik, sebenarnya seperti itu. Dia merasakan rasa nyaman, sebenarnya nyamannya karena nikotin effect. Bukan karena memang ada manfaat yang bisa dapatkan dari vaping itu ya. Kalau dari sisi teori nikotinnya seperti itu. Kita ada penelpon Vero dan juga dokter. Ada Jaya di Jakarta. Selamat siang Pak Jaya. Ya, selamat siang. Ya, Pak Jaya, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing, Bapak pengguna vaping atau tidak? Iya Mbak, ini saya kan udah pengguna vaping itu udah 2 bulanan. Sebenarnya mau tanya nih, kan saya juga pernah dengar ada teman saya yang di kedokteran itu katanya berat jenis dari asap vaping itu kan lebih berat dibandingkan asap rokok. Karena kan kalau misalnya masuk ke paru-paru itu dia agak susah keluarnya dari paru-paru. Itu bisa berdampak nggak sih, dokter? Terus juga dari liquidnya itu bisa menyebabkan kanker nggak, dok? Soalnya kan belum terdaftar nih di BPOM di Indonesia. Mas Jaya, kenapa beralih ke vaping? Ceritanya mau berhenti merokok? Kalau saya kan social smoker ya, jadi kalau misalnya kalau rokok itu kalau ngumpul misalnya aja ya. jadi kalau misalnya
lebih praktis sih kalau misalnya itu, terus juga kan baunya juga nggak terlalu menyengat kalau gitu ya. misalnya itu. Iya. Baik Mas Jaya, terima kasih. Kita akan bahas pertanyaan dari Mas Jaya. Silakan ditanggapi dokter. Jadi seperti tadi pertanyaannya, apakah asap dia katakan ya? Kita harus sebenarnya yang benar adalah uap ya. Di dalam rokok elektrik ini yang keluar adalah uap, beda dengan asap, karena kalau kita lihat seperti orang masak air yang keluar uap. Hanya bedanya kalau di rokok elektrik ini uapnya begitu banyak sehingga kesannya seperti asap ya, padahal itu uap. Nah, uap itu seperti tadi saya sampaikan di dalam sesi pertama kita diskusi bahwa di dalam rokok elektrik cairan yang diuapkan itu uapnya mengandung satu nikotin ya. Yang kedua adalah bahan-bahan yang bersifat karsinogen. Seperti gliserol, polietil glikol, formaldehid, itu beberapa contoh ya, meskipun ada yang lain juga. Karsinogen itu artinya apa? Karsinogen artinya bahan tersebut apabila secara kontinu terus-menerus masuk ke dalam tubuh, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan sel-sel tubuh yang normal menjadi sel kanker. Maka resiko kanker itu bisa terjadi suatu saat karena penggunaan dari rokok elektrik ini secara terus-menerus. Jadi tadi pertanyaannya penelpon udah jelas bahwa terjadinya resiko kanker pada pengguna rokok elektrik itu bisa. Justru alasan ini yang membuat WHO maupun FDA Amerika Serikat melarang penggunaan rokok elektrik sebagai alat bantu untuk berhenti merokok karena resiko terjadinya kanker ini. Berat mana tadi dikatakan asap rokok atau asap rokok elektrik seperti itu? Memang penelitian secara comparable langsung ya, head to head ya, antara rokok konvensional sama rokok elektrik di dalam menimbulkan terjadinya kanker sampai saat ini belum ada. Tapi kalau kita bicara soal karsinogen sendiri, itu ada statement dari WHO yang menyatakan tidak ada batas aman bahan-bahan yang bersifat karsinogen apabila masuk ke dalam tubuh. Itu harus menjadi perhatian bahwa sampai saat ini tidak ada batas aman bahan yang dinyatakan karsinogen. Begitu suatu bahan yang bersifat karsinogen masuk ke dalam tubuh, berarti dia tidak aman. Itu sudah terbukti secara medis, dokter? Ya, kalau sudah dari pernah ada sisi kasus-kasus mengenai itu ya? Secara penelitian-penelitian bahwa karsinogen itu suatu saat akan menginduksi terjadinya kanker. Itu secara teori sudah jelas. Hanya masalahnya belum ada head to head antara konvensional sama rokok elektrik secara berapa persen sih kalau rokok elektrik jadi kanker, berapa persen rokok konvensional. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Untuk kasus-kasus pasien yang ditemui gitu ya di rumah sakit akibat penggunaan vaping ini sudah ada belum, dok? Kalau sampai saat ini kita tahu betul kalau bicara soal berapa sih prevalensi pengguna vaping di Indonesia itu masih kecil sekali. Data penelitian Litbang tahun 2010 itu sekitar masih di bawah 1% lah. Artinya masih kecil. Tapi kita belum tahu dalam 6 tahun ini. Kita lihat berapa ekspannya pengguna ini bahkan di kota-kota besar. Mestinya prevalensinya akan lebih besar ya. Dan dampak yang terjadi sampai masuk ke dokter atau ke rumah sakit sampai saat ini memang belum banyak. Sebagian besar masih rokok konvensional. Karena kita tahu prevalensi pengguna rokok konvensional ini untuk laki-laki di Indonesia itu 69%. Sudah sangat besar. Besar sekali kan. Sedangkan rokok elektrik hanya di bawah 1%. Artinya kan kecil, nggak kelihatan ya. Tapi kalau ini menjadi sebuah lifestyle yang dibiarkan terus-menerus, bahkan bisa dikembangkan mungkin dengan merek-merek rokok konvensional begitu. Maka mungkin suatu saat akan terjadi pergeseran konvensional menjadi rokok elektrik dan akan timbul masalah. Yang itu sama bahayanya sebenarnya, dokter. Dan bahayanya seperti fenomena gunung es yang belum kelihatan tapi suatu saat meledak, kita nggak tahu. Itu sebenarnya, dokter, kalau kita artinya mengkonsumsi vaping itu sendiri, kan tadi kalau Mas Jaya dia bilangnya saya kalau pas ngumpul-ngumpul aja gitu. Artinya kan frekuensinya gitu ya, tidak sering begitu, dokter ya, hanya pada saat dia ngumpul dengan komunitasnya. Itu juga sudah punya potensi untuk beresiko. Kita juga mesti lihat, tadi dia bilang social smoker. Itu adalah memang banyak dipakai di dalam literatur juga. Di dalam rokok konvensional atau rokok biasa, itu juga ada istilah social smoker. Yang dia merokok kalau dia hanya ketemu dengan teman-teman, kemudian habis itu dia tidak merokok lagi. Dalam hal ini, pada populasi ini adalah populasi yang memang kemungkinan hanya menggunakan rokok hanya sebagai pergaulan saja. Secara rutinitas dia tidak menggunakan secara kontinu. Kita bicara soal konsep
secara umum bahwa terjadinya penyakit dalam jangka panjang itu bisa timbul kalau dia secara kontinu menggunakan terus-menerus. Oke. Kalau secara kontinu maka bahan-bahan yang bersifat berbahaya itu kan akan terjadi akumulasi. Dari sedikit lama-lama banyak terus terjadi perubahan, terjadilah penyakit. Nah, kalau dia penggunaannya intermiten, maka biasanya intermiten itu jarang-jarang ya. Maka biasanya dampak yang timbul yang bersifat akut atau jangka pendek. Yang tadi saya sampaikan seperti batuk, tenggorokan tidak nyaman, atau bahkan kalau dia menggunakan dosis tinggi nikotin rasanya jadi mual, karena nikotin kalau terlalu banyak dalam sekali hirup itu juga bisa menimbulkan gangguan rasa gastrointestinal ya di lambung, seperti jadinya mual karena nikotinnya ketinggian. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi memang pada social smoker sebagian besar dampaknya yang bersifat akut kalau dia penggunaannya tidak kontinu. Tapi sama-sama ada faktor resikonya, apakah itu smoker ataupun memang dia aktif. Karena bahannya kan masuk ke dalam tubuh. Ya. Baik. Ya, kita masih ada satu segmen terakhir, dokter. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi atau negara atau pemerintah menyikapi masuknya kemudian produk yang bisa dikatakan diversifikasi dari rokok juga begitu. Di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk.